Shalom keluarga-keluarga Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, saat ini kita bersama-sama kembali dipersatukan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Tidak terasa saat ini kita telah memasuki minggu yang terakhir di bulan keluarga. Mari kita mau terus bawa keluarga kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan, untuk selalu hidup saling mengasihi dan saling peduli. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Bersama sekali
Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan di dalam kita menyimak, mendengarkan dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan memberi kesempatan pada semua jemaat-Mu untuk mengikuti kebaktian online yang diadakan setiap minggu. Kami mengucapkan syukur ya Allah karena pelayanan yang Engkau sediakan kepada umat-Mu di dalam Wijen. Kami mohon untuk bercampur di dalam pembacaan firman-Mu di pagi hari ini, supaya firman Tuhan bukan hanya dibaca, didengarkan, tetapi juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan mampu dilaksanakan oleh setiap umat-Mu di dalam Wijen. Berkaryalah Tuhan terhadap hidup kami, supaya hidup kami semakin layak di hadapan-Mu, karena itu kami ini milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan membacakan kitab yang sebagai landasan untuk firman Tuhan di pagi ini. Judulnya, temanya untuk firman Tuhan di pagi ini adalah keluarga yang saling mengasihi. Kita akan ambil dalam ayat 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu bisa menyimak, atau Bapak Ibu juga ikut bersama membaca firman Tuhan di pagi ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan ini sering sekali kita dengar, dan kalau didengarkan, karena mungkin sudah terbiasa, firman Tuhan ini menjadi kelihatannya gampang, gampang. Tapi pada kenyataannya adalah susah. Tema keluarga yang saling mengasihi, saya tambahin, keluarga yang saling mengasihi di masa pandemi COVID-19. Bagaimana implementasi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya mengambil juga di kitab Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Karena keluarga yang saling mengasihi itu berarti nyata ya. Keluarga itu terdiri dari seorang profil suami, ada istri, ada anak. Ada 3 jabatan yang berbeda. Seorang suami punya tanggung jawab apa, seorang istri punya tanggung jawab apa, dan seorang anak punya tanggung jawab apa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengasihi di keluarga kita? Bahkan di era pandemi ini firman Tuhan tidak berubah sama sekali. Bapak Ibu bisa membaca di rumah di Kolose 3 ayat 18 sampai 21 terkait dengan tema keluarga yang saling mengasihi, yang saya tambah di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata di dalam kitab yang kita baca, kalau kita secara rutin membaca dari awal sampai akhir, banyak sekali contoh sebuah keluarga di dalam Alkitab yang
Di sana ada nama-nama yang tertera dalam Alkitab, tetapi merupakan contoh juga buat kita melakukan introspeksi, gitu ya. Contohnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sebuah keluarga, gitu ya, yang ternyata jatuh dalam dosa. Itu adalah manusia pertama ciptaan Allah, sudah jatuh dalam dosa. Kemudian yang kedua, keluarga Abraham, Bapak Abraham. Dia sudah diberi satu istri, tetapi karena di usia lanjut tidak punya anak, kemudian istrinya minta dia menikahi asisten rumah tangganya, gitu ya. Luar biasa. Dan itulah dosa-dosa yang dibuat oleh orang-orang besar yang tercatat di dalam Alkitab. Sehingga dalam menikah dengan Hajar baginya punya anak Ismail. Ketika Ismail menginjak dewasa, diusir. Ini juga merupakan pelanggaran yang tidak diharapkan oleh Allah. Daud dengan Absalom sama saja. Ketika Absalom melihat bahwa saudara kandungnya menderita karena diperlakukan tidak baik oleh salah satu suku Islam, balas dendam, membunuh. Daud responnya bagaimana? Tetapi ketika anaknya juga dijelaskan oleh saudara sukunya yang lain, Daud juga diam. Ini adalah contoh perpecahan-perpecahan dalam keluarga Allah. Nah, bagaimana di keluarga kita di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu? Di dalam Kolose 3 ayat 18-21 dijelaskan dengan simpel, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh kitab Kolose kepada kita sungguh sangat sederhana, bukan sesuatu yang tidak pernah kita dengar di masa kita remaja, mungkin kita pernah membacanya juga. Saya bacakan sedikit. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang kedua, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang ketiga, untuk anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang keempat, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dan yang terakhir adalah hai hamba-hambaku, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di dalam mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata itulah dasar bagaimana keluarga bisa saling mengasihi. Yang pertama, tanggung jawab istri disebutkan di situ. Pada suami, patuhilah siapa? Suamimu. Itu dasar pertama sebagai keluarga yang saling mengasihi. Dan di tengah pandemi ini tidak ada pilihan lain. Perintah Tuhan sama. Kasih, tunduklah kepada suamimu. Dan arti tunduk ini bukan berarti istri itu menjadi orang yang sempurnanya kalah dengan suami. Tidak, bukan seperti itu. Bahwa di dalam kitab Tuhan ini, di dalam Galatia 3 ayat 28 disebutkan bahwa kita itu semua satu dalam Kristus. Artinya baik istri maupun suami itu sama. Tetapi ingat juga Bapak Ibu sekalian, kesetaraan ini tidak boleh menghilangkan tugas tanggung jawab istri terhadap suami, yaitu harus tunduk patuh kepada suami. Bapak Ibu, inilah perintah pertama bagaimana sebuah keluarga yang harus mengasihi satu sama lain. Bagaimana implementasinya di dalam tengah pandemi seperti ini? Bapak Ibu, sering kali kadang-kadang seorang istri bingung gitu ya. Saat ini banyak pendapatan suami berkurang. Nah, bagaimana sikap seorang istri dan seorang suami? Kalau orang Jawa bilang, oh itu pintar mencakit duit.
Tetapi artinya bahwa ketika pendapatan suami berkurang, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menuntut yang lebih besar apa yang bisa dikerjakan oleh suami. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang istri. Nah, itulah yang namanya tanggung jawab istri pada suami. Kita punya tanggung jawab di tengah kesetaraan gender. Istri harus menunjukkan tanggung jawab yang sesuai dengan firman Tuhan di Kolose 3 ayat 18. Yang kedua, tanggung jawab suami kepada istri. Nah, tanggung jawab suami kepada istri ternyata luar biasa banyak. Kalau boleh saya sampaikan secara ringkas gitu ya. Yang pertama, cinta suami kepada seorang istri itu harus realistis. Realistisnya bagaimana? Seorang istri itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Kemudian seorang pacar juga, kalau seorang pria harus memahami pacar itu juga tidak sempurna. Sehingga Bapak Ibu kita bisa realistis. Jangan menuntut kesempurnaan servis seorang istri pada suami, tetapi hormatilah kelemahan, kekurangan istri. Yang kedua, suami harus mau berkorban. Berkorban waktu, berkorban pertemanan dengan teman-teman kita. Kadang-kadang kita jangan pilih karir demi istri, karena istri mendaki tinggal di kota yang sama. Kalau karirnya mau naik, kita harus mau pindah. Itu yang harus kita keluar. Yang ketiga, cinta kita harus penuh arti. Ini yang harus kita tekankan, Bapak. Penuh arti bagaimana? Kita harus mendorong seorang istri untuk aktif membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita harus dorong istri kita untuk aktif bergereja. Bukan bergereja seminggu sekali, tetapi ketika ada perkumpulan persekutuan kita harus mendorong. Itu tugas suami. Itulah cinta suami yang punya arti, punya nilai di mata Tuhan. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah cinta seorang suami itu harus personal, gitu ya. Artinya boleh, kalau kita setiap hari bangun pagi, mandi, sikat gigi, kemudian ketika ada HP seri baru kita beli, baju dengan model baru kita beli, perhatikanlah juga istri kita. Jangan sampai kita bajunya baru melulu, HP kita baru melulu, istri kita seperti itu saja. Itulah yang namanya seorang suami punya tanggung jawab pada istri. Dan yang ketiga, tanggung jawab anak kepada orang tua. Bapak Ibu bisa lihat di Kolose 3 ayat 20. Apa tanggung jawab anak pada orang tua? Ternyata seorang anak itu harus menghormati orang tua. Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu, sesuai di dalam kitab Keluaran 2 ayat 13. 10 perintah, salah satunya meminta setiap anak menghormati ayah dan ibunya, wajib, mutlak, tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, bimbinglah anak-anak kita sebagai orang tua, kita bimbing mereka untuk rajin persekutuan, baik pribadi di rumah, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji menyanyikan Tuhan, juga di gereja. Selain kebaktian di gereja ini, ada kebaktian minta mereka hadir, dorong mereka hadir, motivasi mereka supaya sesuai dengan perintah Allah di Ulangan 31 ayat 13. Di sana diminta oleh Tuhan supaya anak-anak kita bisa membaca firman Tuhan, mengerti sejarah kekristenannya. Itu yang menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Tanggung jawab anak kepada orang tua ya. Nah, bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak? Ternyata tidak mudah sebagai orang tua untuk bertanggung jawab kepada anak. Kalau kita mengasihi anak kita, maka kita wajib yang pertama mendisiplinkan anak kita. Kalau mereka motivasi ke gereja, bersekutu dengan hiburan, beri dorongan, disiplinkan mereka. Yang kedua, jauhi sifat kita mencaci maki anak-anak kita. Karena itu sesuatu hal yang sangat akan mudah ditangkap oleh anak-anak kita. Karena begitu kita
sana. Mereka lebih cepat marah soal masalah selesai. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan mengabaikan mereka karena pekerjaan kita, kesibukan kita. Utamakan anak di atas pekerjaan, kehidupan sosial kita. Yang keempat, beri semangat dan perhatian pada anak kita. Dan yang kelima, tunjukkan bahwa kita punya kasih yang sama di antara anak kita. Demikian Bapak Ibu, kiranya keluarga yang saling mengasihi di tengah pandemi ini tidak berubah, sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca, dengarkan, dan kita akan laksanakan. Karena kita sebagai istri wajib patuh dan menghormati suami, dan suami wajib mencintai istri dan tidak boleh keras kasar kepada istrinya. Yang ketiga, anak harus patuh dan hormat pada orang tua. Dan yang keempat atau terakhir, orang tua jangan sampai menyakiti anak-anak kita. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur betapa Engkau Bapa memberikan firman-Mu yang kekal kepada kami di pagi ini. Kami boleh mengalami masa sulit seperti ini, yaitu virus COVID-19 yang sungguh tidak pernah bisa kita tahu kapan ini akan selesai atau hilang. Tetapi Tuhan nyata juga bahwa di tengah kondisi apapun, bahkan kesulitan ekonomi yang makin nampak saat ini, Engkau hadir dengan firman-Mu yang tetap ada dari dulu sampai sekarang, memberikan support kepada kami, memberi semangat kepada kami untuk menguatkan diri kami di tengah keluarga kami, di tengah komunitas gereja-Mu saat ini. Kita ingin berbicara, tolong Tuhan bangunlah keluarga kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Betapa hidup yang sungguh aneh ini harus kami jalani, berbeda dengan beberapa waktu yang lampau Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kehidupan kasih di keluarga kami antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, sungguh semakin nyata di tengah keterpurukan kesehatan seperti ini, keterpurukan ekonomi seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh firman yang memberkati untuk kita sebagai keluarga-keluarga yang mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita sudah diingatkan, kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, mari kita lakukan tugas kita, dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sejenak kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mau serahkan segala persoalan dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita, sebab Tuhan yang akan menjawab semua seruan doa kita. Tuhan akan melawat kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Kita akan angkat pujian, tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau
sanggup memulihkan setiap keadaan anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terpuruk Tuhan untuk kekuatan yang baru. Bahkan Engkau Allah yang memberkati dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami bersehati menghampiri tahta suci-Mu dan kami ingin memohon atas perkenan-Mu. Namun terlebih dahulu Tuhan ampuni segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa khususnya untuk anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuhnya. Kami teringat Bapak Trio Handoko yang dirawat di rumah sakit Bayangkara. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sareh Seningsih yang masih membutuhkan perawatan-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Kini, Ibu Kustati. Kami juga berdoa untuk kesempurnaan kesembuhan Bapak Mika Selamat Rusdi. Juga anak-anak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama mereka, yang sakit juga gangguan tubuh. Kami berseru dalam nama Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan setiap anak-anak-Mu ini, dan Allah yang sanggup memberkati di dalam setiap keberadaan anak-anak-Mu ini. Bapa, kami bisa menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam faktor usia. Kiranya Engkau juga melawat mereka menjamah dan mengurapi, beri kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Juga untuk seluruh jemaat tanpa terkecuali dari Tuhan, Engkau proteksi dan kuasa darah-Mu supaya di tengah wabah COVID-19 ini semua setiap dilewatkan, dibebaskan, dimerdekakan dari wabah COVID-19 ini. Proteksi kuasa darah Kristus akan membentengi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian pula Bapa, kami berdoa untuk majlisan yang ada, pengurus komisi-komisi yang ada, ketua-ketua kelompok yang ada, komsel Ungaran, semuanya terberkati dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, panggilan mereka dalam pekerjaan-Mu, di tengah situasi dan menentukan supaya mereka tetap komitmen dan membesarkan kerajaan-Mu, tidak memuliakan nama-Mu setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan. Pada akhirnya Tuhan, pada pagi hari ini, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Karena kami yakin Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkau yang sanggup mencurahkan hujan pertobatan-Mu, hujan kasih-Mu, hujan kuasa bangsa dan negara kami. Maka Tuhan, di tengah-tengah, oh Tuhan, para anak Tuhan, juga para aktivis, juga para pemimpin negeri yang saling bersinergi, bergandengan tangan, menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Kami yakin pasti dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini akan segera dibebaskan, dimerdekakan dari wabah COVID-19 ini. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang masih dalam rumah sakit, dalam nama Yesus mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Para dokter, para medis, jururawat, Engkau juga proteksi dan kuasa darah-Mu supaya mereka sungguh berkati Tuhan dan tidak dijauhkan, dilepaskan dari pengaruh COVID-19 ini. Akhirnya Tuhan, kami rindu bangsa dan negara kami akan segera memasuki situasi kondisi yang lebih baik, bahkan new normal akan terus boleh berjalan dan semakin hari semakin mengalami penyempurnaan dan akhirnya tata kehidupan bangsa dan negara kami dipulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Bangsa ini berbangsa yang boleh hidup takut akan Tuhan, bangsa yang memuliakan nama Tuhan, bangsa yang peduli terhadap bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Bapa, pagi ini kami bersama-sama akan mempersembahkan persembahan syukur kami dalam Tuhan. Mohon kiranya memberkati kuduskannya, seperti layak di hadapan Tuhan, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, dengan tangan-Mu, terimalah berkat yang datang daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan